Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian atau peristiwa bencana yang terjadi akan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Salah satu contoh adalah bencana alam tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah atau batuan. Faktor penyebab tanah longsor. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November seiring meningkatnya intensitas hujan. Pengikisan atau erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. Penggundulan hutan. Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul, di mana pengikatan air tanah sangat kurang. Setidaknya terdapat 918 lokasi rawan longsor di Indonesia. Setiap tahunnya, kerugian yang ditanggung akibat bencana tanah longsor sekitar 800 miliar rupiah, sedangkan jiwa yang terancam sekitar 1 juta. Daerah yang memiliki rawan longsor: Jawa Tengah 327 lokasi, Jawa Barat 276 lokasi, Sumatera Barat 100 lokasi, Sumatera Utara 53 lokasi, Daerah Istimewa Yogyakarta 30 lokasi, Kalimantan Barat 23 lokasi, sisanya tersebar di NTT, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur. Masyarakat di sana awalnya sedikit marah karena tidak boleh masuk ke lokasi itu. Tetapi akhirnya setelah diadakan musyawarah dengan seluruh komunitas, dengan komandannya, bahwa boleh dengan persyaratan satu, harus memakai sepatu boot, yang kedua harus juga membawa peralatan seadanya.
apakah itu cangkul, apakah itu sekop, sehingga dari keterlibatan masyarakat ini ternyata banyak sangat membantu, terutama untuk menunjukkan lokasi-lokasi mana posisi korban-korban itu. Dan alhamdulillah secara cepat dalam waktu hampir seminggu ya itu bisa terselesaikan, bisa ditemukan sekitar 88 sampai lebih sedikit ya korban yang meninggal. Yang pertama karena kita sudah tahu ya manajemen bencana itu apa, karena kondisi di lapangan nggak mungkin kita malam hari itu turun. Akhirnya saya coba untuk manajemen bencana saya implementasikan di lapangan. Yang pertama saya membentuk tim penanganan bencana secara cepat. Yang pertama, langkah pertama Bupati, Wakil Bupati kami perintahkan untuk segera menghadirkan seluruh SKPD. Secara cepat malam itu hadir semuanya. Yang kedua, Pak Dandim tolong ditunjuk Incident Commander, ditunjuk. Akhirnya dari Pak Dandim memimpin membentuk klaster, membentuk mapping lokasi-lokasi besok yang akan kita terjunkan. Dan semuanya sudah terbentuk dengan baik, kita bagi mapping-mapping itu supaya bisa terlokalisir dengan baik. Bencana tanah longsor membawa dampak yang cukup besar, terutama jatuhnya korban jiwa, rusaknya infrastruktur seperti pemukiman warga, hilangnya sumber mata pencaharian, terutama mereka yang berprofesi sebagai petani. Akibat tanah longsor juga bisa merusak sanitasi lingkungan, seperti saluran air bersih. Terus pas kejadian kayak ada bunyi sih, kayak bunyi petir kayak gitu. Terus pada keluar semua, terus bapaknya nggak bisa apa-apa, sudah Pak tolongin anak-anak, gimana tolong Pak kayak gitu kan, bapaknya sudah nggak bisa apa-apa kayak gitu. Terus saya jorokin aja bapak, terus jatuh kan ada tangga kayak gitu, bapak jatuh ngelundung, terus itu kan motornya di bawah di deket jalan raya, terus bapak naik motor cepet bus kayak gitu. Terus saya liatin aja kayak gini, kok bapak udah mau sampaikan Jemblung, belum sampaikan Jemblung itu longsorannya sudah di depannya bapak gitu. Coba kalau bapak sedikit lagi kena itu togor listrik, aduh banyak sekali Mas. Saya kan ngeliat di depan mata ngeliat langsung, terus ngeliat Pak RT mau tertimbun kan, saya kan ngeliat. Posisi saya lagi duduk, tangan tertimbun, semua nggak bisa gerak. Terus kan itu ada hujan, tiba-tiba ada hujan, terus tangan saya bisa keluar. Terus keluar di sebelah saya itu ada kayu terus buat itu gali saya itu. Ya badan itu udah nggak, itulah fix semua lah. Itu begitu ada evakuasi itu saya udah keluar dari tertimbun tanah itu. Saya udah minta tolong. Begitu saya keluar dari tertimbun tanah itu, evakuasi datang, terus saya digotong pakai tandu itulah kursi.
Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ibu kotanya juga bernama Banjarnegara. Kabupaten yang terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan ini dikelilingi oleh perbukitan dan gunung. Salah satu tempat yang sangat dikenal adalah Dataran Tinggi Dieng yang merupakan objek wisata alam yang sangat indah dan menarik. Sebagai upaya meminimalisasi korban bencana melalui mitigasi berbasis masyarakat, BNPB yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya berusaha mewujudkan program-program dalam menanggulangi bencana, terutama di daerah yang rawan akan bencana, serta untuk memberdayakan masyarakat yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Itu kejadian longsor itu terjadi pada tanggal 15 kejadiannya pada tanggal 12 Desember tahun 2014, kira-kira pukul 17:15, tepatnya di Dusun Jemblung, Desanya Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Jadi kejadiannya saat itu sebenarnya kami, tim dari TRC BPBD Kabupaten Banjarnegara, saya yang ditunjuk menjadi koordinator lapangan, sudah membuat posko darurat. Waktu itu Pak Bupati Banjarnegara menetapkan darurat itu sebenarnya sudah tanggal 8 Desember. Karena timbulnya berbagai macam tanah longsor yang ada di wilayah Banjarnegara, bukan hanya di Karangkobar, mulai dari Wanayasa, Punggelan, kecamatan-kecamatan yang potensinya cukup banyak. Jadi kejadian ini kami sebenarnya sudah membuat posko tanggap darurat yang lokasinya di Desa Pencil, Kecamatan Wanayasa, yang dimana di situ ada dua lokasi sekitar 38 KK dan 25 KK juga terdampak tanah longsor yang kejadian tanggal 6 Desember. Jadi artinya bahwa kita sudah sudah mendirikan posko-posko dan kita sudah kerahkan semua kekuatan kita, kekuatan relawan, dan kita kerahkan untuk menjaga atau menangani evakuasi yang ada di Wanayasa. Nah, saat kejadian tanggal 12 itu sebenarnya puncaknya, mulai dari berbagai macam kejadian, dari banyaknya hujan sudah seminggu yang sangat deras. Saya sebenarnya koordinator lapangan saat itu sudah sangat resah karena banyak jalan-jalan putus untuk wilayah di Banjarnegara, terutama wilayah menuju ke arah utara yang menghubungkan Banjarnegara Pekalongan.
Sesuai dengan visi misi BNPB, maka pasca bencana ada dua hal yang dilakukan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau kondisi kejiwaan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. BNPB beserta BPBD dan instansi lainnya berupaya untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah yang terdampak bencana tanah longsor. Alhamdulillah, senangnya kan kita sudah ditempatkan, sudah ada tempat kayak gitu, udah ada ini kegiatan, jadi kita nggak ngelamun lagi, nggak mikirin yang kayak gitu kan. Terus ya alhamdulillah sih seneng lah. Ya sangat besar lah manfaatnya. Coba kalau nggak ada pelatihan-pelatihan seperti ini, kita memang banyak bantuan sini-sini bantu, tapi kan uang kan ada habisnya. Kalau memang pelatihan kan bisa, kalau memang nanti pemasarannya kan lancar, kan bisa untuk masa depan kita, untuk perekonomiannya ke depan. Jadi kita bingung soalnya ke depannya mau gimana. Kan semuanya sudah habis, lahan juga ya, saya termasuk sawahnya tertimbun juga. Ya, jadi Jemblung Bangkit itu kan nama kelompok. Jadi dulu kan waktu pelatihan ini ada pertemuan sama yang ngelatih itu, katanya kelompoknya mau dikasih nama apa kayak gitu. Terus jadi kan waktu itu ada